Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendahuluan dari praktikum pemeliharaan tanaman. Nah, mengapa sih kita ini harus ada pemeliharaan tanaman? Jadi asal muasal dari pemeliharaan tanaman ini adalah sudah dikenal itu sejak lama melalui budidaya tanaman. Tapi petani itu pasti kan selalu mengharapkan hasil yang lebih lah, produksi yang tinggi, terus tanaman yang tahan terhadap penyakit, dan rasa yang lebih enak tentunya. Mungkin untuk ahli gizi menginginkan ada nutrisi yang lebih baik. Kemudian usaha petani ini adalah untuk memperbaiki cara budidaya tanaman. Kemudian pada saat itu petani juga sudah melakukan seleksi terhadap benih melalui tanaman sebelumnya. Jadi hasil panen dari tanaman sebelumnya itu dipilih lagi di mana yang baik akan digunakan untuk ditanam kembali. Kemudian melakukan seleksi ini berarti berharap akan mendapatkan sifat tanaman yang lebih unggul dan kemudian disebut memuliakan tanaman. Untuk definisi-definisi. Di pemeliharaan tanaman di bahasa Inggrisnya itu plant breeding ya. Ini artinya plant breeding is deliberate effort by human to nurture nature with respect to the heredity of plant to an advantage. The judgment in plant are permanent and heritable. Jadi plant breeding ini adalah usaha yang dilakukan manusia untuk uh, apa ya, mengubah yang alam itu dengan meningkatkan hasil dari yang alami dari tanaman alami sebelumnya dengan mengubah hereditasnya gitu, untuk sebuah manfaat. Dan perubahan ini pastinya terjadi secara permanen. Kalau yang kedua ini plant breeding adalah art, seni, dan science of changing and improving the heredity of plant. Jadi science yang mengubah dan mengimprove heredity itu keturunan dari tanaman seperti itu. Jadi misalkan kita mau memuliakan padi zaman sebelum maraknya varietas unggul ya. Padi di Indonesia itu waktu tanamnya itu bisa sampai 6 bulan atau lebih gitu. Nah, setelah ada revolusi hijau di tahun 80-an di Indonesia ya, itu akhirnya diterapkan varietas-varietas unggul yang sekarang itu kita bisa panen padi dalam waktu 110 hari kalau nggak salah. Jadi setahun itu bisa 3 kali tanam. Kalau dulu setahun itu hanya 1 kali tanam karena waktu panennya itu butuh 6 bulan sampai lebih. Kemudian ilmu pembelian tanaman itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan genetik suatu tanaman sehingga bisa diperoleh tanaman yang baru dengan sifat yang unggul untuk kemanfaatan manusia. Kemudian seni itu adalah kemampuan seni ya dalam pembelian tanaman itu adalah kemampuan dari seorang peneliti untuk merakit tanaman baru yang memiliki sifat-sifat atau penampilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemulianya. Jadi untuk bisa menciptakan sebuah varietas unggul ya, untuk bisa memuliakan tanaman, itu tidak hanya cukup dengan ilmu-ilmu pemulihan tanaman dari kuliah gitu. Jadi seseorang itu harus bisa imagine, bisa membayangkan dan bisa apa ya, mengetahui untuk mencapai sifatnya seperti itu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya silangkan, apa yang harus saya perlakukan di tanaman itu agar nantinya saya bisa mendapatkan karakter yang seperti ini. Itu sebuah seni yang mahal. Nah, karena itu varietas-varietas unggul itu kan dipatenkan dalam haki tentunya, dan apabila ada sebuah perusahaan ya atau ya stakeholder gitu mau menggunakan benih yang unggul ini itu harus membayar, dan orang yang menemukan varietas unggul ini akan dapat royalti setiap tahunnya. Nah, untuk tujuan dari pembelian tanaman ini adalah untuk menjelaskan latar belakang mengapa pembelian itu harus dilakukan dan sifat-sifat apa yang akan diperbaiki, kemudian keuntungan apa yang akan diperoleh. Tujuan jangka panjangnya itu pembelian tanaman bertujuan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan mengembangkan pertanian berkelanjutan. Nah, contohnya mengantisipasi perubahan iklim ini udah ada di daerah Bangladesh kalau nggak salah. Di sana itu kan sekarang India juga itu tanahnya itu salin sekarang. Jadi kandungan garam di tanah itu tinggi. Nah, akhirnya pemulia-pemulia di sana itu menciptakan padi yang toleran terhadap salinitas tinggi.
Kemudian untuk tujuan jangka pendeknya adalah untuk tentunya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang saat ini terus meningkat karena peningkatan populasi manusia, kemudian memenuhi kebutuhan petani dan produsen, dan memenuhi kebutuhan industri. Manfaatnya adalah yang pertama, dari pemilihan tanaman ini meningkatkan produktivitas, kemudian kualitas, menciptakan varietas yang toleran terhadap hama dan penyakit, kemudian menggunakan varietas hibrida. Hibrida itu adalah nanti dijelaskan di next pertemuannya. Di sini ini sepilan dulu. Kemudian untuk ruang lingkup pembelian tanaman sendiri, materi pembelian ini harus mempunyai keragaman genetik yang tinggi. Karena tanpa keragaman genetik yang tinggi, proses seleksi tidak akan efektif. Keragaman yang tinggi ini maksudnya sifat-sifatnya, misalkan ada padi yang pendek dan padi yang tinggi, padi yang sedang, kemudian ada padi yang umurnya panjang, umurnya pendek, ada padi yang hasilnya sedikit, hasilnya banyak, ada batang yang kuat, batang yang lemah, ada warna padi yang kuning, yang merah, yang kuningnya tapi nggak sampai keemasan gitu kan, Mbak. Itu kan termasuk sifat-sifat kan, dan itu keragaman genetik. Nah itu harus tinggi teman-teman agar nanti seleksinya itu ya bisa dilakukan banyak dalam seleksi, warna seleksi, kualitas seleksi, hasil panen dan lain-lain. Kemudian untuk cara meningkatkan keragaman genetik ini bisa cara yang pertama itu domestikasi, kemudian introduksi ya, kemudian hibridisasi, mutasi, poliploidi, dan bioteknologi. Domestikasi ini adalah eh, mendomestikan, maksudnya tanaman liar ya, tanaman liar di alam itu kita budidayakan, itu namanya domestikasi. Kemudian introduksi itu membawa tanaman dari negara lain ke dalam sini. Contohnya kayak tembakau, tembakau kan dipercaya dulu itu dari mana aku lupa, terus dibawa penjajah ke sini kan, jeruk dan lain-lain banyak kan. Terus hibridisasi itu hibrida, mengawinkan silang tanaman unggul, misalkan tanaman A itu unggulnya di hasil panen, tanaman B itu unggulnya di luas daun, terus disilangkan. Jadi nanti dihasilkanlah tanaman hibrida yang luas daunnya besar dan hasil panennya tinggi. Itu misalkan aja. Terus bisa dimutasi. Dimutasi ini menggunakan zat-zat kimia ataupun secara fisika. Maksudnya kalau secara kimia itu ya pakai zat apa ya aku lupa. Pakai zat kayak hormon itu bisa. Kemudian pakai nanti kita pelajari di biotek juga ada untuk mutasi. Terus untuk kalau pakai fisika itu bisa pakai sinar gamma, sinar X, dan lain-lain. Kemudian untuk poliploidi itu merupakan perubahan dari kromosom. Misalkan kayak semangka yang banyak bijinya, kemudian di poliploidi menghasilkan semangka tanpa biji. Kemudian yang terakhir itu bisa pakai bioteknologi. Ini pakai bisa GMO, genetic modified organism, kemudian banyak nanti dipelajari juga di matkul bioteknologi. Selanjutnya untuk program baku pembelian tanaman itu yang pertama menentukan tujuan, menyediakan tempat pembelian tanaman atau membuat peragaman ya. Terus melakukan seleksi dari tanaman-tanaman yang sudah disiapkan tadi, melakukan pengujian genotype atau varietas harapan. Jadi tanamannya diseleksi itu ditanam lagi terus diuji apakah itu sudah sesuai gitu. Dan yang terakhir pelepasan varietas. Nah, pelepasan varietas ini hanya apa ya, tahapan singkat, secara singkat dari program pembelian tanaman. Sebenarnya sangat panjang lebih dari ini. Ini ada glosarium beberapa pengertian ya. Ada ragam, varians, itu adalah hasil kuadrat dari semangan. Ini kita udah pelajari di statistika. Kemudian ada keragaman, yaitu perbedaan antara satu tanaman dengan tanaman lainnya berdasarkan sifat yang dimiliki dan penampang tanaman. Kemudian ada keanekaragaman atau variabilitas. Ini ada pengertiannya. Kemudian ada variabel, yaitu karakter yang diamati dalam suatu penelitian, misalkan variabel panjang tanaman. Parameter itu adalah yang kuantitatif yang mencirikan populasi, ya kan, tinggi tanamannya berapa gitu. Populasi dalam genetika itu diartikan sebagai sebuah kumpulan individu yang tergabung dalam satu kelompok. Nah, individu itu mulai terkecil dari populasi, sampel itu individu dari populasi yang diamati. Kemudian gen itu adalah kesatuan karakter mewaris atau karakter yang diturunkan ya, yang terletak di lokus pada kromosom. Ini kita sudah belajar di genetika.
Genotype adalah susunan genetik suatu organisme. Kemudian ada galur murni. Galur murni merupakan galur-galur homozigot yang hampir semua lokus hasil penyerbukan sendiri sebanyak lebih dari 7 generasi. Untuk galur homozigot yang dihasilkan oleh inbreeding terus menerus dan seleksi. Galur murni itu adalah suatu galur yang dia itu setelah ditanam nanti hasilnya seperti itu lagi. Jadi gen yang ada di dalam tanaman galur murni itu gennya selalu sama gitu loh. Tidak terjadi heterozigot di dalamnya. Jadi misalkan suatu padi hasilnya banyak terus tumbuhnya pendek, kalau ditanam nanti hasilnya akan seperti itu. Ditanam lagi seperti itu lagi. Karena tidak ada terjadi persilangan heterozigot. Kemudian galur harapan adalah galur yang diuji pada uji pendahuluan dan harapan dapat dilepas menjadi varietas. Untuk varietas sendiri adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk dan pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakter atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dengan jenis atau spesies yang sama atau sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan apabila diperbanyak tidak mengalami pertumbuhan. Intinya eh, varietas ini adalah sebuah tanaman yang mempunyai sifat-sifat tertentu gitu dan berbeda dengan tanaman sejenisnya. Misalkan padi jairang, varietas jairang itu beda dengan padi varietas IR54. Untuk Eliotype sendiri, ini adalah tanaman budidaya dengan karakter ideal yang dikehendaki, diketahui mempengaruhi fotosintesis, kemudian pertumbuhan dan produksi. Fenotype sendiri adalah penampilan individu tentang karakter fisik, biokemistri maksudnya, terus fisiologis, dan sebagai hasil interaksi antara genotype dan lingkungan. Jadi, misalkan suatu tanaman mempunyai genotype A besar, A kecil, itu misalkan menunjukkan tinggi tanaman ya. Akan tapi kalau nantinya lingkungan itu tidak support, apa ya, tidak support dengan genotype itu, bisa aja yang apa bahasanya, yang terlihat nantinya itu tidak seperti yang diharapkan genotipnya. Jadi kita ada genotype, ada phenotype. Kemudian ada introduksi, ya, yang tadi udah aku sebutin juga. Jadi introduksi adalah proses mendatangkan suatu kultivar tanaman tertentu ke wilayah yang baru. Kayak tadi misalkan dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian hibrida itu adalah generasi pertama atau F1 hasil persilangan sepasang atau lebih tetua galur murni yang mempunyai karakter unggul. F1 ini panjangannya itu adalah filial 1, filial 1. Kemudian kalau inbrida adalah varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigotas yang tinggi. Nah, inbrida ini biasanya ya kurang lebih mirip dengan galur murni. Bedanya penyerbukan sendiri dan penyerbukan bersilang itu maksudnya kalau penyerbukan sendiri itu ya dalam satu bunga yang lengkap ini ya, itu kan terjadi persilangan kan jalannya. Jadi putik ini ada benang sari di sini, ini kan, ini dia mengenai putiknya langsung. Kalau penyerbukan silang itu nanti putik ini itu diserbuki oleh benang sari dari bunga lain ataupun tanaman lain, itu perbedaannya. Nah, kemudian ada tanaman berseri bebas. Ini adalah varietas yang benihnya diambil dari pertanaman sebelumnya atau dapat dipakai terus-menerus dari setiap pertanamannya dan belum tercampur atau diserbuki varietas lain. Ini berseri bebas itu eh, seperti apa ya? Suatu tanaman yang ditanam di lahan ya dan itu terisolasi. Maksudnya eh, nggak ada varietas lain yang ditanam di situ dan jadi tidak akan terjadi persilangan serbuk silang. Jadi gen-gennya di varietas berseri bebas ini, di tanaman berseri bebas ini akan selalu sama, selalu konstan gitu. Kemudian ada varietas komposit ya, maksudnya tanaman komposit itu persilangan campuran dari lebih dua varietas yang sudah mengalami persilangan acak lebih dari 5 kali. Sama satu disilangkan, nanti ditanam lagi, disilangkan lagi dengan yang lain dan seterusnya. Kemudian ada sintetik perkawinan tertutup. Di sini tidak ada tanaman luar yang memberikan gamet pada satu populasi.
keturunan yang dihasilkan kombinasi induk yang diketahui. Jadi ya ini sama dengan mencari bebas, kalau intinya tanaman ditanam dalam kondisi terisolasi. Kemudian full shift itu hubungan saudara sekandung, maksudnya tanaman A ya ini kan punya biji banyak kan. Nah biji banyak ini ditanam lagi, itu kan sekandung kan, gitu, terus disilangkan. Kemudian half shift itu saudara tiri, shipmate itu kawin saudara, selfing itu zigot, selfing itu F1 kali F1 ya. Kemudian resiprok itu persilangan apa namanya bersilang, maksudnya eh, tanaman A betina itu disilangkan dengan tanaman B jantan. Terus dibalik tanaman B tanaman A betina disilangkan dengan tanaman B jantan. Ini dibalik. Kemudian backcross, backcross itu persilangan F1 dengan salah satu tetuanya. Dan keturunan dari persilangan ini disebut generasi serang balik. Jadi tanaman A, tanaman B disilangkan ini kan, jadi tanaman AB. Nah, tanaman AB ini nanti disilangkan dengan tanaman B atau tanaman A yang betinanya gitu. Maksudnya benang sarinya dari tanaman AB ini itu nanti dihubungkan ke yang putiknya yang salah satu tanaman A atau B. Tuh, maksudnya betina dan jantan di sini seperti itu ya. Kalau betina itu putik, kalau jantan itu benang sari. Kemudian ada keistogami, di sini adalah penyerbukan sendiri yang terjadi dalam bentuk bunga. Namun keistogami ini terjadi pada bunga yang belum mekar. Kan ada kan kadang bunga masih kuncup tuh ternyata udah terjadi persilangan dan mekar udah ya udah dia udah dibuai gitu. Kemudian ada emaskulasi, di sini adalah pembuangan bunga jantan pada bunga hermaprodit. Kemudian ada kastrasi, kalau di sini adalah pembuangan bunga jantan pada bagian tanaman lainnya yang tidak diperlukan dalam persilangan dan bagian tanaman lainnya. Emaskulasi ini adalah eh, bunga hermaprodit itu adalah bunga yang lengkap. Bunganya dalam satu bunga itu ada benang sari dan putik. Jadi benang sarinya harus dibuang biar biar tidak terjadi persilangan sendiri. Kalau kastrasi ini bunganya berbeda. Contohnya kayak kalau emaskulasi ya itu bisa di bunga padi contohnya. Terus kalau kastrasi ini contohnya ada di jagung. Jadi jagung kan bunga jantannya di atas ini kan di atas. Bunga betinanya kan yang ada di itu kan di jagung-jagung. Yang nantinya jadi jagung itu adalah bunga betina. Nah, untuk menghindari persilangan satu tanaman, maksudnya persilangan sendiri ya. Nah, biasanya kalau pemeliharaan tanaman jagung itu yang bunga jantannya itu dicabut gitu dan bagian-bagian tanaman lainnya yang tidak diperlukan. Misalkan di jagung itu juga ada jadi yang bunga itu dicabut sama ada bagian tanaman lainnya. Kemudian ada homozigot adalah alel identik dalam satu lokus. Homogen itu populasi dari genotip-genotip yang identik. Heterogen itu populasi dari genotype yang berbeda. Heterozigot itu adalah alel yang tidak sama pada satu lokus atau lebih lokus. Inbreeding adalah silang dalam atau persilangan individu yang bersaudara atau hasil bukan sendiri ya. Kayak tadi yang satu bunga itu atau satu tanaman. Kemudian heterosis itu keunggulan hibrida F1 di atas kisaran tertuanya mengenai satu atau beberapa karakter. Penampilan hibrida F1 dibandingkan penampilan rata-rata tuanya itu berbeda. Jadi heterosis itu apa ya F1 yang dihasilkan dari tanaman A dan tanaman B itu bisa lebih baik gitu loh. Jadi tanaman AB ini lebih baik daripada A ataupun tanaman B. Jadi tidak hanya sifat gabungan tapi sifatnya udah melebihi gitu. Sedangkan tanaman A tadinya eh, hanya bisa menghasilkan 5 ton ya, di tanaman AB itu bisa sampai 6 ton. Kemudian ada heterobeltiosis. Ini penampilan hibrida F1 itu dibandingkan penampilan rata-rata terbaiknya. Ini perbandingan aja kalau. Kemudian ada inbreeding ya tadi. Terus di sini kita ada outbreeding. Outbreeding adalah keadaan di mana tidak terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma pada bunga yang sama. Outbreeding dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik morfologi, genetik maupun fisiologi. Jadi eh, suatu tanaman itu putiknya harus diserbuki oleh tanaman lain atau bunga lain. Misalkan dari ini ya, faktornya itu bisa karena morfologi. Jadi ada tanaman yang
dari segi bunga itu kematangan bunga jantan itu telat gitu. Jadi putingnya udah matang, udah siap dibuai, tapi bunga jantannya itu masih mentah, masih belum siap. Akhirnya tidak bisa membuai karena harus dibuai oleh eh, benang sari lain. Kemudian ada lagi yang putiknya itu terlalu panjang. Jadi putiknya misalkan segini ya, dan sarinya itu hanya segini tingginya. Ini kan kalau tidak dibantu serangga ataupun atau apa ya, itu kan tidak bisa naik ke sini kan. Nah, itu kemungkinannya kecil, jadi harus diselimuti oleh benang sari lain. Kemudian bisa fisiologi atau genetik ya. Jadi kalau ada tanaman mengalami penyerbukan sendiri dalam bunganya, itu malah bisa jadi dia mati. Jadi harus dikenai oleh benang sari lain. Ada, kemudian ada atavisme, kemunculan karakteristik dalam organisme setelah absen selama beberapa generasi. Kemudian ada daya gabung umum, yaitu merupakan penampilan rata-rata suatu genotip ya, bila disilangkan dengan sejumlah genotip lain. Kemudian ada daya gabung khusus, merupakan kemampuan suatu kombinasi persilangan untuk menunjukkan adanya penampilan keturunannya. Kemudian di sini ada keragaan ya. Keragaan adalah penampilan fenotipik tanaman. Adaptabilitas adalah perbandingan antara keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik dengan keragaman yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi heritabilitas ini penting dalam pemilihan tanaman karena kita harus mengukur seberapa besar heritabilitas suatu tanaman, suatu sifat tanaman. Jadi eh, heritabilitas ini adalah parameter yang mengukur apakah sifat tanaman ini itu bisa diturunkan kembali ke anaknya dan seterusnya. Nah, ini bisa diukur dengan perbandingan, yaitu tadi ya, perbandingan antara keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik dibagi dengan keragaman oleh faktor lingkungan. Jadi genotip per fenotip. Kemudian stabilitas adalah kemantapan dalam waktu yang diperlukan untuk mencirikan keragaman genotype di berbagai lingkungan dan membantu memilih tanaman dalam memilih genotip unggul. Stabilitas ini adalah didapat kalau eh, ini A diturunkan itu sama terus. Adaptabilitas selanjutnya ya. Kemudian adalah proses di mana individu, populasi atau spesies kembali bentuk dan fungsinya sedemikian agar dapat mempertahankan hidupnya lebih baik pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Di sini penting karena biasanya tanaman yang hasil hibrida atau hasil pemilihan tanaman itu misalkan suatu pemilihan itu hanya fokus pada hasil panen ya. Itu tanamannya itu bisa jadi dia itu rentan terhadap perubahan lingkungan, misalkan kekurangan airnya. Kalau kekurangan air sedikit dia langsung turun produksinya atau mudah diserang hama. Nah, itu memerlukan yang namanya adaptabilitas. Makanya di akhir pemeliharaan tanaman itu kan ada pelepasan. Sebelum pelepasan ya ada pengujian apakah tanaman ini tuh eh, kuat dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Kemudian ada efek senia. Efek senia ini adalah gejala genetik berupa pengaruh langsung dari serbuk sari atau polen pada fenotip biji dan buah yang dihasilkan tetua betina. Kemudian ada multilini, ini adalah varietas campuran galur. Ada reseptif. Syarat satu adalah kondisi saat bunga betina mekar atau siap dibuahi. Kalau antesis adalah kondisi saat bunga jantannya yang siap dibuahi. Kalau reseptif itu putiknya matang, kalau antesis itu benang sarinya matang. Itu namanya. Kemudian kompabilitas adalah kesesuaian antara organ jantan dan betina sehingga penyerbukan yang terjadi dapat diikuti dengan proses pembuahan. Kalau inkompatibilitas itu ketidaksesuaian antara organ jantan dan betina. Nah, inkompatibilitas ini yang tadi menyebabkan tidak tidak bisa terjadinya persilangan yang satu. Nah, ini ada beberapa contoh varietas unggul ya. Ini kita ada warna-warni, kemudian ada itu semangka berbentuk love. Kalau semangka berbentuk love ini sebetulnya itu bukan varietas unggul ya, karena itu dicetak di Jepang. Mungkin di sini yang ditunjukkan adalah bijinya itu kan bijinya hanya sedikit dan itu bijinya itu tidak bisa ditanam lagi. Jadi untuk bisa menanam semangka seperti itu lagi diperlukan biji baru yang tentunya dalam bersamaan dengan penanaman semangka ini itu ada semangka yang juga ditanam dengan tapi nanti untuk sebagai sumber biji gitu kan. Nah, nanti bijinya diproses di ploidi
dan akhirnya nanti biji itu ditanam dan menghasilkan tanam semangka tanpa biji. Kemudian ini ada tomat juga varietas unggul. Oh, sudah selesai teman-teman materinya untuk pembelian tanaman di pendahuluan ini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada asisten ya, jangan sungkan, jangan malu-malu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.